Kemudian capaian-capaian prestasi mahasiswa cukup bagus, meskipun kami tidak punya fakultas olahraga, 4 cabur olahraga Unisri kelasnya sudah nasional bahkan internasional. Itu ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada taekwondo, ada bola voli putra dan putri. Ini cukup 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 menggembirakan dari sisi prestasi. Bahkan mahasiswa kami kalau kemarin baru pekan olahraga mahasiswa kita ikut bersama-sama Jawa Tengah. Ada PON, mahasiswa Unisri juga dilibatkan, artinya menjadi atlet. Ini prestasi-prestasi mahasiswa di bidang minat bakat. Di bidang akademik, di tahun 2023, kita Pekan Ilmiah Mahasiswa, kita mendapatkan medali perak di poster. Saat itu diselenggarakan di Untas Muhammadiyah Malang. Dan capaian-capaian prestasi yang lain, misalnya perolehan hibah program gratis mahasiswa, kewirausahaan, itu kita prestasinya bagus. Artinya dari sisi akademik dan non-akademik, prestasi mahasiswa kita cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya Bambang Satono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mendukung motivasi, merancang kreasi, dan terutama mendokumentasikan prestasi. Kami sedang membuat program yang kami beri judul Solo Kota Pendidikan. Kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Profesor Dr. Sutoyo MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta atau yang dikenal dengan Unisri. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Sehat-sehat. Semoga Ya, Pak Bambang juga senantiasa sehat. baik. Pak Profesor Sutoyo ini lahir 1 Februari 1963, S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Ya, S2 di Universitas Negeri Jakarta, dan S3 di Universitas 11 Maret. 11 Maret. Kemudian merintis karir sejak awal di Unisri sampai sekarang menjadi Ya, rektor. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat, Prof, perjalanan karir sampai saat ini. Silakan. ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang saya mengawali karir selaku akademisi di Unisri sebagai dosen biasa saat itu. Kemudian ya biasa karena punya prestasi tentunya begitu diamanati jadi sekretaris program studi saat itu, program studi Ya, PPKN. Setelah sekretaris program studi PPKN, saya diamanati menjadi Kaprodi, Kaprodi ya, PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah selesai Kaprodi, saya dipercaya menjadi wakil dekan FKIP karena basic saya kan di hmm, FKIP, wakil dekan Fakultas Kebudayaan Ilmu Pendidikan. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi dekan FKIP. Seingat saya sampai tahun 2014 saya berakhir jadi dekan. Terus ya karena rektor saat itu ya saya nggak tahu punya kepercayaan dan mungkin menilai prestasi saya diangkat jadi wakil rektor bidang ya, kemahasiswaan alumni dan kerjasama mulai tahun 2014 sampai tahun 2023, 2 periode. Kemudian eh, saya doktor 2017, setelah itu 3 tahun mengajukan guru besar, lolos tahun 2022, TMT Maret 22. 23 ada apa namanya
seleksi rektor, saya ikut seleksi saja, mengalir saja, dan akhirnya saya oleh yayasan dipercaya untuk menjadi rektor periode 2023-2027. Itu eh, histori saya, Ya. jenjang karir akademik saya di Unisri. Kebetulan ya dosen, sekretaris prodi, kaprodi terus urut jenjang saya, Pak Bambang. Prof. Sutoyo ini merintis karir benar-benar sejak awal, jadi hampir seluruh pengabdiannya di Unisri, dan saya mengenal Unisri sudah cukup lama. Iya, Saya iya. pernah pernah menulis buku perguruan tinggi, antara lain juga ada Unisri di situ. Nah, mungkin bisa diceritakan, Prof, perjalanan Unisri dan apa prestasinya, capaiannya sampai saat ini. Iya, jadi memang tonggak sejarahnya Unisri ini sejak tahun 80. 80 kalau saya masuk kan 96. Tahun Ya, 80 terus berprogres, pergantian rektor terus. Akhirnya mulai tahun 2026 itu kita ada rektor dari UGM, Prof. Kapti itu selama 3 periode ya, selama 3 periode sampai 2018. Kemudian ganti juga rektor dari UGM juga, Prof. Tardi. Nah, mulai itulah eh, progresnya semakin bagus. Jadi, tetapi lonjakan dari sisi jumlah mahasiswa itu dimulai di tahun 2014. Sejak saya wakil rektor itu bersama-sama dengan wakil rektor dan rektor mendongkrak bagaimana supaya mahasiswa kita banyak. Alhamdulillah mulai tahun itu mulai meningkat terus, dan terakhir kemarin di tahun 2023-2024 kita jumlah mahasiswa baru itu ada 1.700-an. Sehingga student body kita ya ada sekitar 6.000. Ini dari jumlah mahasiswa peningkatannya luar biasa. ya, Luar biasa. Di masa COVID kita juga mahasiswa kita tetap istiqomah, tetap penerimaannya juga sudah 1.400-an. Dari sisi eh, pembangunan fisik, sarana prasarana, ada peningkatan-peningkatan. Yang jelas ini ada pembangunan gedung gedung apa gedung kuliah bersama di lingkungan kampus Unisri. Kemudian ada pembangunan gedung I, itu gedung Fakultas Ekonomi yang sekarang di Simpang Joglo itu, yang untuk Fakultas Ekonomi. Dan sekarang ini mau membangun lagi Tower Unisri lantai 8, ini untuk kuliah bersama juga. Jadi dari sisi progres pembangunan fisik dalam rangka untuk memberikan pelayanan mahasiswa cukup cukup apa ya, ada perubahan yang berarti. Kemudian dari sisi prestasi, saya kira dilihat dari sisi agregasi, kita secara institusi sudah terakreditas baik sekali. Seluruh program studi sudah terakreditas dan ada yang sudah terakreditas unggul. Ini PPKN. Baru saja di tahun 2024 ini program studi PPKN, kebetulan program studi saya sendiri itu akreditasinya ya, sudah unggul. Ini capaian akreditasi sudah bagus. Kemudian dari sisi capaian penerimaan hibah-hibah dari pemerintah ini cukup bagus. Kita ada hibah PKKM, kita selalu mendapatkan, dan bahkan tahun ini di tahun keempat kita juga dapat hibah juga dari Prodi Hubungan Internasional dan Program Manajemen. Ini kita dapat. Sebelumnya prodi yang lain. Ini progres. Itu prestasi-prestasi capaian apa hibah yang diperoleh oleh Unisri. Kemudian capaian-capaian prestasi mahasiswa cukup bagus.
Meskipun kami tidak punya fakultas olahraga, 4 cabur olahraga Unisri kelasnya sudah nasional bahkan internasional. Itu ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada taekwondo, ada bola voli putra dan putri. Ini cukup 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 menggembirakan dari sisi prestasi. Bahkan mahasiswa kami kalau kemarin baru pekan olahraga mahasiswa kita ikut bersama-sama Jawa Tengah. Ada PON, mahasiswa Unisi juga dilibatkan, artinya menjadi atlet. Ini prestasi-prestasi mahasiswa di bidang minat bakat. Di bidang akademik, di tahun 2023, kita Pekan Ilmiah Mahasiswa, kita mendapatkan medali perak di poster. Saat itu diselenggarakan di Untas Muhammadiyah Malang. Dan capaian-capaian prestasi yang lain, misalnya perolehan hibah program gratis mahasiswa, kewirausahaan, itu kita prestasinya bagus. Artinya dari sisi akademik dan non-akademik, prestasi mahasiswa kita cukup luar biasa. Dari sisi prestasi dosen, ya ini saya kira masih standar. Artinya menurut saya belum ada prestasi yang menonjol, tapi kita berupaya ke sana. Baik itu capaian dalam bidang penelitian, perolehan pendidikan, pengabdian, dan sebagainya. Bahkan sekarang ya kita akan mewujudkan visi Unisri menjadi untas yang berkualitas di tingkat Asia Tenggara berbasis nilai Pancasila dan nilai Selamat Riyadi itu pada tahun 2026 akan kita wujudkan itu. Ya, baik Prof. Mungkin lebih didetailkan lagi ada berapa fakultas, ada berapa prodi di Unisri, dan yang favorit prodi apa, Prof? Ya, ya. Alhamdulillah di tempat kami sampai saat ini ada 6 program, 6 fakultas, itu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknologi Industri Pangan. Ada 18 program studi, 14 program studi S1, 1 program studi profesi guru, dan ada 3 program studi S2. Jadi S2-nya itu ada S2 Ilmu Hukum, S2 Magister Manajemen, dan S2 Administrasi Publik. Dan saat sekarang ini kami menyiapkan merancang pembukaan prodi baru yang mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa clear. Ini ada tambah 1 prodi digital marketing untuk Fakultas Ekonomi, ada prodi teknologi informasi untuk Fakultas Teknik Ilmu Komputer, S2-nya kita akan menambah Magister Ilmu Pendidikan dan S2 Kenotariatan. Ini yang kita rancang. Yang peminatnya paling besar prodi apa, Iya, Prof? sampai saat ini peminat paling besar itu di S2 S1 manajemen, S1 manajemen, kemudian eh, S1 komunikasi dan S1 ilmu hukum. Itu yang memang peminatnya paling paling banyak, paling banyak. Nah, kemudian baru yang lain standar aja. Ya. Baik, Prof. Nah, di dalam masa bakti Prof. Sutoyo ini program apa saja yang menjadi prioritas? Ya, jadi yang menjadi program saya adalah tentunya yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, SDM. Saya mendorong teman-teman dosen ini ya harus doktor, bahkan sekarang kami menerima dosen itu sudah tidak S2 lagi, tapi Ya. doktor atau setidak-tidaknya sudah S3 yang akan kita terima. Ini dari sisi SDM kualifikasi pendidikan. Yang kedua dari sisi jabatan
akademik ya kita dorong untuk dosen, untuk ke guru besar dan lektor kepala setidaknya itu. Alhamdulillah kemarin kita sudah punya 5 guru besar dan tambah satu kemarin baru diserahkan saja oleh LDikti satu guru besar Ya. di FKIP itu Prof. Anita, sehingga guru besar kita sekarang sudah 6. Target kepemimpinan kami nanti sampai tahun 2027 setidak-tidaknya minimal ada 10 guru besar. Ini dari sisi SDM. Kemudian dari sisi program studi, target kami menambah program studi tadi yang sudah kami sampaikan itu. Kemudian dari sisi apa ya eh, prestasi mahasiswa, kami berusaha untuk prestasi mahasiswa ini bisa prestasinya nasional maupun internasional. Bahkan kami di Unisri ini merupakan perguruan tinggi nasional yang membawa nama Unisri. Ada mata kuliah Pak, yang baru ini. Saya berikan nama mata kuliah Selamat Riyadhiyah. Karena Selamat Hmm. Riyadi itu pahlawan nasional yang dipakai nama besar Unisri, maka untuk menanamkan jiwa-jiwa nilai Selamat Riyadi, ada mata kuliah Keselamatian yang SKS-nya 1 SKS. Ini wajib ditempuh oleh mahasiswa. Itu satu. Yang kedua, kami mendirikan kelas internasional karena target 2026 itu menjadi perguruan tinggi berkualitas tingkat ASEAN, maka ada kelas internasional. Itu ada di program hubungan internasional dan pendidikan bahasa Inggris, dan satunya lagi ini di akuntansi akan kita lakukan kelas internasional yang itu sudah kita proses dan di Senat juga sudah disetujui. Nanti di tahun ajaran baru akan kita lakukan itu. Jadi secara fisik nanti tentunya kami akan bekerja sama dengan yayasan untuk memenuhi fasilitas mahasiswa, sarana fisiknya, kemudian secara akademiknya tentunya kami akan berupaya menjadi perguruan tinggi yang tadi betul-betul Ya. berkualitas tinggi ASEAN, yang ini ya tinggal tinggal masa 2 tahun untuk mewujudkan Ya. itu. Itu Ya. Pak Babang. Eh, Baik, Prof. Nah, sebuah perguruan tinggi ujung akhirnya itu adalah melahirkan alumni. Ya. Ya. Nah, mungkin bisa digambarkan setelah sekian tahun perjalanan Unisri ini, mungkin sudah ada alumni-alumni yang menjadi kebanggaan alma mater, Ya, sudah berprestasi di tingkat apa nasional atau internasional. Monggo, Bro. ya. Alhamdulillah Pak. Jadi keluarga Anusri itu diwadai dalam wadah Ganistri, gabungan Hmm. keluarga besar Unisri, yang sekarang alumni Unisri itu sudah berkisar 25.000 sampai wisuda tahun kemarin, wisuda bulan eh, Oktober ya, Oktober nanti kita Mei akan wisuda, itu sudah sekitar 25.000 yang lulusan tersebar di seluruh Indonesia. Yang alumninya ya ada jadi pengusaha, birokrat, BUMN dan sebagainya. Banyak jadi politisi yang sukses juga. Jadi, Ya. misal kalau di Jawa Tengah ya Pak Sumanto itu alumni Unisri, Oh. dulu bupati Pak apa Bupati Sukoharjo, Pak Wardoyo itu juga lulusan Unisri. Di politisi banyak yang sukses. Di Ya. sekarang ada yang di Komisioner KPU Mas Derajat itu alumni Hmm. Unisri. Ada yang di TNI dan Polri banyak, Pak. Tapi saya terus Ya. terang tidak begitu hafal. Artinya memang Ya. alumni Unisri yang di pemerintahan juga banyak, yang jadi pengusaha juga banyak, yang fakultas hukum itu ada Kajari juga ada. Kemarin temu alumni itu juga ketemu. Ini banyak Pak di Fakultas Hukum. Artinya saya Ya. merasa bangga bahwa alumni Unisri ini bisa
berkontribusi di dalam kemajuan bangsa ini. Segala bidang tentunya Ya, begitu. baik, Prof. Nah, ada yang berpendapat bahwa selain Jogja, itu Solo juga punya potensi besar untuk menjadi kota pendidikan. Artinya banyak orang yang memilih Solo sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, menurut Prof. Sutoyo, apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor sehingga orang senang kuliah di Solo? Ya, hasil testimoni kami dengan para mahasiswa, jadi Ya, Solo memang punya daya rekat sendiri untuk ya, luar Solo untuk kuliah di Solo, apalagi orang luar Jawa. Satu bukti sekarang ini ada pertukaran mahasiswa merdeka PMM. Itu ya, yang konkret daftar ke Unisri itu ada 200-an lebih. Tapi yang ya, diterima oleh pemerintah hanya 59. Ini ya, dari luar luar Jawa semua. Dia pengen kuliah tergabung dalam pertukaran mahasiswa merdeka. Eh, Kondisi itu memang real karena memang di Solo dari satu kotanya kota yang aman, nyaman, artinya toleransinya cukup bagus. Ini menjadi daya rekat yang pertama. Jadi orang kalau udah aman, ya tentunya akan senang. Yang kedua dari sisi biaya hidup. Dari sisi biaya hidup itu eh, cukup terjangkau ya, untuk kelas mahasiswa. Mau makan berapapun dananya, 5.000 aja udah bisa bisa ya, makan. Meskipun yang mahal juga banyak. Dan untuk kelas mahasiswa itu sangat terjangkau. Ini dari biaya hidup. ya, Kemudian biaya kos juga sangat-sangat terjangkau. Ada 200.000, 300.000, 500.000 ya, untuk kos-kos di sekitar kampus. ya, Ini masih sangat terjangkau. Masyarakatnya ramah. Masyarakat Solo itu ramah, welcome terhadap eh, masyarakat luar Solo. Sehingga nyaman, aman. Lah, tentunya dengan lingkungan yang baik ini menjadi daya perekat sendiri sehingga ya lulusnya itu cepat kan gitu. Termasuk mahasiswa Unisri ini juga dari daerah, berbagai daerah yang ada di Indonesia. Itu, Pak. Saya kira luar ya, biasa Solo karena ya. seperti itu. Ya, baik. Prof, apa ada semacam stimulan atau fasilitas dorongan dari pemerintah kebijakan-kebijakan yang membuat dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Solo ini bisa bisa berkembang dengan baik? Ya, saya kira secara umum pemerintah di dalam atensinya terhadap pendidikan tinggi menurut saya sudah cukup baik dari Ya, sisi regulasi aturan-aturan kontrol, kemudian dari sisi bantuan-bantuan ini sudah cukup banyak. Hibah-hibah sudah banyak digelontorkan, hanya hibah itu memang kompetisi. Jadi tergantung perguruan tinggi itu punya kemauan dan kemampuan enggak untuk untuk meraih hibah itu. Itu sudah ya, digelontorkan, nilainya besar. ya, Kemudian bantuan beasiswa untuk mahasiswa di kuliah itu cukup banyak. Termasuk Unisri ini banyak juga yang dapat KIP kuliah. Tahun ini kita dapat 130-an mahasiswa KIP kuliah. Ya memang apa ya, bantuan-bantuan itu by proses, tidak sekedar apa menerima saja tanpa proses, ya, tapi semuanya melalui proses. Tapi menurut saya ini memang cukup bagus harus dikompetisikan karena banyak perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang punya kemampuan, kemauan dan punya prestasi dan punya track record yang bagus, tentunya ini yang akan mendapatkan fasilitas. Bahkan alhamdulillah Pak ini kami di ya, Unisri tahun ini kita dapat ya, bantuan gedung Tower Unisri lantai 8 senilai 105 miliar dari ya, pemerintah.
Ini cukup Ya, membanggakan bagi Unisri. Ini kan di kota ya, Solo, sehingga membanggakan Unisri, membanggakan kota Solo yang menjadi sebutan kota pelajar juga itu. ya. Nah, lalu kalau dari pemerintah Kota Solo sendiri, Prof, apakah juga punya perhatian untuk memfasilitasi ini dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi? Kalau fasilitas berupa bantuan material, memang nampaknya belum, Ya, belum ada. Mungkin karena perguruan tinggi di bawah apa ya, kementerian langsung, tidak di bawah pemerintah Kota Solo. Tapi seharusnya karena ini di bawah teritorial Kota Solo, ini juga mendapatkan perhatian. Tapi kalau bantuan-bantuan fasilitas yang lain, misalnya dalam hal untuk pemberian kesempatan penelitian, pengabdian, kerjasama dalam bentuk-bentuk yang lain, ini sudah banyak kita lakukan. Ministry punya kerjasama dengan pemerintah Kota Solo dan pemerintah kabupaten di Solo Raya, misalnya untuk pelaksanaan KKN, untuk pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa, ini sudah difasilitasi. Bahkan banyak juga para pakar Unisri ini dilibatkan di dalam membangun kota Solo, misalnya bekerjasama dengan DPRD, menjadi staf ahli DPRD, melakukan kajian-kajian akademik, naskah akademik tentang peraturan-peraturan tertentu. Misalnya di Solo ada peraturan tentang ya. internasional nilai Pancasila, toleransi, dan sebagainya. Ini kami dilibatkan. Jadi tidak sekedar bantuan materi, oh ya tak kasih gedung, tidak. Tak kasih uang, tidak. Tapi fasilitas yang lain ini Ya. pemerintah Kota Solo sudah memberikan akses ke sana. Ya, Prof, tadi mahasiswa atau alumni Unisri juga dibekali jiwa atau nilai-nilai keselamatan. Nah, Ya, Solo juga dikenal sebagai kota budaya. ya. Apakah ini juga apa menjadi ciri atau karakter alumni Solo? Artinya ada kekhasan bahwa eh, dibesarkan di lingkungan budaya yang kuat. Iya, jadi kami Unisri ini arah kebijakan pengembangan kemahasiswaan itu mengikuti arah kegiatan, istilahnya saya ada pembinaan mental kebangsaan. Ya, Itu ada wawasan kebangsaan, nasionalisme, ada anti korupsi, ada anti narkoba, ada anti eh, intoleransi, terorisme, dan sebagainya. Kemudian ada materi juga tentang perundungan. Nah, ini materi-materi mental kebangsaan. Nah, maka sebelum mahasiswa ini diberikan itu juga, sebelum lulus, ini kita bekali namanya pengembangan kepribadian. hmm, Apa personality excellent mahasiswa sebelum lulus. Lah, harapannya apa? Lulusan Universitas Salahuddin ini juga punya kearifan lokal. Ini juga disampaikan. Perilakunya bagus dimanapun, kemudian juga bisa bersaing di era global. Artinya materi tentang kekhususan budaya Solo ini diberikan menjadi materi-materi muatan lokal di Unisri. Sehingga mengglobal tapi juga membumi, maksudnya begitu. Jadi lulusan eh, UNIS itu juga global tapi membumi. Membuminya apa? Kearifan lokal. Ya karena di Solo tentunya kultur-kultur Solo ini harus juga. Contoh misalnya, jadi kita ada seminar-seminar. Itu di pembukaannya ada seremonialnya, ada tarian-tarian hmm, lokal untuk menyambut para tamu. Ini sebagai contoh untuk implementasi budaya. Budaya khas ya, khas Solo. Itu upaya-upaya yang kami lakukan sehingga tentang budaya ini tetap harus menjadi perhatian kita bersama meskipun ini tetap
arahnya internasional. Maka istilahnya mengglobal tapi tetap membumi, Pak Bambang. Gitu ya bahasanya. Ya, luar biasa. Mengglobal tapi membumi. Ya, Membumi tapi mengglobal. global, Nah, ya. terakhir Prof, ya bagaimana caranya atau usaha-usaha apa saja yang dilakukan supaya prestasi, capaian, kemajuan baik perguruan tinggi maupun alumni ini tidak ketinggalan dari standar nasional maupun internasional. Yang pertama tentunya yang perlu kita tanamkan adalah tentang attitude, sikap. Hmm. Sehebat apapun kalau attitude-nya kurang bagus, ini akan kurang hebat. Maka kita kembalikan bahwa tujuan Bika Nasional itu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang seperti apa? Yang Ya, cerdas, berkarakter, dan terampil. Ini harapannya. Jadi komitmen itu yang kita tanamkan untuk tetap baik. Nah, perguruan tinggi tentunya juga harus punya integritas dan komitmen yang baik untuk menjadi perguruan yang berkualitas. Misalnya, jangan sampai perguruan tinggi melacurkan dirinya jual ijazah. ya, Dan ini penting. Jadi ini terkait dengan komitmen. Maka peran pemerintah untuk mengontrol tetap ada, tapi untuk industri tentunya kami berkomitmen untuk ke sana. Jadi kualitas yang harus kita jaga. Kualitas itu dimanapun, kapanpun akan mendapatkan tempat. ya, Kalau orang berkualitasnya berprestasi. Orang berprestasi itu dimanapun, kapanpun ya, pasti akan mendapatkan tempat. Itu kata-kata kuncinya. Maka di ya, Solo itu juga ada namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Kami masuk di dalamnya. Ya kami tentunya selalu mengadakan rapat koordinasi bagaimana supaya perguruan tinggi ini punya peran yang betul-betul luar ya, biasa terhadap pembangunan bangsa ini. Tidak sekedar meluluskan mahasiswa, tapi bagaimana mahasiswa yang lulus ini punya kompetensi yang hebat, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya seperti itu. Komitmen ya. integritas yang perlu dibangun. Baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Sutoyo MPD, Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Unisri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membantu kita untuk memahami pendidikan di Solo, khususnya di Slamet Riyadi. Sukses selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Oke, Minta oke. doa restunya, mudah-mudahan Wassalamualaikum. Unsi tetap jawab. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama Pak Bambang.